dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Syukur kepada Tuhan karena sampai pagi hari ini kita dikaruniakan kesehatan dan kekuatan, kita dikaruniakan nafas kehidupan yang memungkinkan kita untuk berjumpa lewat media virtual ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari ini, Ibu Bapa, mari kita bersatu hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang telah menganugerahkan kami kehidupan, kami tahu bahwa ketika Engkau mengizinkan kami masih bisa hidup sampai saat ini, Engkau punya rencana yang indah bagi hidup kami. Engkau menginginkan agar kami berusaha untuk lebih berfaedah dalam hidup ini. Untuk itu tolonglah kami agar di pagi ini Engkau kembali menyirami sanubari kami dengan sabda-Mu sebagai pedoman dalam kami melangkah melakukan aktivitas kami di hari ini. Bersabdalah ya Bapa, karena kami umat-Mu sungguh membutuhkan sabda-Mu. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara terkasih, bacaan Alkitab kita di hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada dasarnya kita semua punya keinginan dan tidak menutup kemungkinan hampir setiap hari bukan cuma satu keinginan yang ada dalam diri kita, mungkin 2, 3, 5 dan lain sebagainya. Kita ingin lebih produktif, kita ingin lebih bahagia dalam hidup ini, kita ingin menolong orang lain, kita ingin bertemu seseorang, kita ingin lebih sehat dari waktu lepas waktu. Tentu saja adalah hal yang sangat wajar bila dalam hidup ini kita punya keinginan-keinginan. Bahkan karena punya keinginan, Ibu Bapa, kita jadi tambah semangat menjalani hidup ini. Misalnya, karena kita ingin sembuh dari suatu penyakit, kita jadi semangat untuk berobat ke sana dan ke sini. Karena kita punya keinginan untuk bisa berbagi dengan orang lain, kita jadi lebih bersemangat untuk bekerja keras. Karena kita tahu, dari hasil kerja keras kita lah, kita dimungkinkan untuk bisa berbagi dengan orang lain. Karena kita punya keinginan agar gereja yang kita cintai ini lebih rapi tersusun, lebih berkembang, lebih berfaedah di dunia ini, khususnya di tengah Indonesia, maka kita jadi lebih tulus dan ikhlas untuk berlelah-lelah mempersiapkan terlaksananya persidangan Sinode GPIB di akhir bulan Oktober nanti. Akan tetapi Ibu Bapa dan Saudara, tidak semua keinginan yang muncul dalam diri kita itu bernilai positif. Misalnya, karena ingin menyelamatkan diri kita, kita jadi lupa untuk memikirkan kepentingan dan perasaan orang lain. Tidak sedikit pengalaman di mana kita suka lempar kesalahan terhadap orang lain dikala terjadi kekeliruan. Atau karena kita ingin sukses, kita ingin punya uang yang banyak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kita jadi melakukan dosa dengan cara menjual narkoba misalnya, mencuri apa yang bukan punya kita, korupsi dan lain sebagainya. Memang tidak ada satupun di antara kita yang suka melakukan hal-hal yang jahat, Ibu Bapa, karena kita tahu perbuatan-perbuatan jahat akan membawa akibat yang tidak baik bagi diri kita, juga bagi keluarga kita. Akan tetapi faktanya, kita bisa saja jatuh dalam pelbagai kejahatan. Untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan jahat kita, Ibu Bapa, pagi ini Rasul Paulus mengingatkan kita
supaya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dalam hal ini pengalaman umat Israel. Ketika mereka tidak bisa mengendalikan keinginan, akhirnya mereka memberontak terhadap Tuhan. Karena ingin terlepas dari penderitaan di padang gurun, ibu bapa, Israel akhirnya bersungut-sungut, bahkan sampai menduakan Tuhan. Dan sebagai akibatnya kita tahu, Tuhan menghukum hidup mereka. Ibu bapa dan saudara-saudara terkasih, pengalaman umat Israel ini mengajak kita untuk terus mengendalikan keinginan-keinginan yang muncul di dalam diri kita. Kita perlu belajar untuk bijak memilah manakah dari keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apakah saat kita memperjuangkan keinginan-keinginan dalam diri, kita sedang memuji dan memuliakan Tuhan, atau jangan-jangan kita sedang melawan Tuhan dan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita bersedia untuk hidup terarah menurut firman Tuhan, dan supaya hidup kita diarahkan oleh firman Tuhan, ibu bapa. Maka tidak bisa tidak, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus memberi waktu kita setiap hari untuk duduk dan merenungkan firman Tuhan. Karena dari kebiasaan-kebiasaan merenungkan firman Tuhanlah kita bisa jadi mengerti manakah kehendak Tuhan, manakah yang dilarang oleh Tuhan. Kiranya dengan kekuatan Roh Kudus jugalah kita mau dan bersedia untuk selalu menguji keinginan-keinginan yang muncul dalam diri kita. Amin. Mari kita bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau setia mengarahkan hidup kami, agar hidup yang ada ini boleh kami isi dengan hal-hal yang bermutu. Ampunilah kami jika selama ini Tuhan menemukan kami terlalu banyak memperjuangkan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Biarlah dengan sabda-Mu di pagi ini kami semakin dikokohkan untuk selalu menguji keinginan-keinginan yang muncul dalam diri kami. Kuatkanlah kami supaya setiap hari kami bisa memberi waktu dan kesempatan untuk belajar sabda-Mu. Dan dengan sabda-Mu itulah kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang baik, berkatilah seluruh aktivitas kami di hari ini dari pagi sampai malam. Ketika kami berkarya, tolong ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu melihat apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan. Tolonglah kami supaya kami juga berjuang, bukan saja untuk kebaikan diri kami, bukan saja untuk kebaikan keluarga dan gereja kami, tapi juga untuk kebaikan dunia ini. Kiranya kehadiran kami boleh menambah keindahan bagi dunia ciptaan-Mu ini. Kami berdoa untuk semua orang yang pada hari ini bergumul, bahkan mungkin menangis meratap karena berbagai kesusahan yang mereka alami. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka untuk terus berjuang sampai mereka menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Kami berserah diri sebagai suatu persekutuan di GPIB di tengah-tengah segala persiapan kami untuk melaksanakan persidangan sinode di tanggal 26 sampai 31 Oktober. Kiranya rahmat-Mu menyempurnakan segala jerih lelah kami. Engkau memberkati majelis sinode, Engkau memberkati panitia persidangan, Engkau memberkati semua tim-tim kerja yang terbentuk. Kiranya PS Oktober ini boleh terlaksana dengan baik, dan GPIB boleh semakin bertumbuh menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan,
menjadi gereja yang melaksanakan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan seluruh karya GPIB di Indonesia. Kiranya kehadiran GPIB semakin membangun kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Pulihkanlah kondisi dunia ini dari pandemi COVID, Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang terpapar, dan tolonglah kami yang masih sehat, supaya kami bijak dalam seluruh tindak tanduk kehidupan kami, termasuk bijaksana untuk mengikuti prokes yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Inilah seluruh doa kami, Tuhan. Segala aktivitas kami di hari ini kami letakkan di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau sajalah yang mengendalikan hidup kami dari saat lepas saat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di lain waktu. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.